Selamat datang kembali semuanya. Kanada sedang memasuki era baru pengawasan berteknologi tinggi dengan diperkenalkannya drone canggih yang dilengkapi sensor kuantum di seluruh wilayah Arktik yang luas. Ini bukan drone biasa. Sistem kuantum di dalamnya dapat mendeteksi gangguan terkecil sekalipun pada medan magnet atau gravitasi, memungkinkan mereka mengidentifikasi kapal selam tersembunyi, pesawat, atau bahkan pergerakan pasukan di bawah es atau salju. Di tempat di mana radar tradisional kesulitan dan kondisi cuaca membuat citra satelit tidak dapat diandalkan, penginderaan kuantum dapat memberikan Kanada visibilitas dan kontrol yang tak tertandingi. Upaya ini menandai pergeseran dalam strategi keamanan nasional, memadukan inovasi dan ketahanan lingkungan. Sensor kuantum bekerja dengan mendeteksi perubahan pada skala terkecil. Mereka menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Sensor ini biasanya mengandalkan partikel seperti atom atau foton untuk mengukur perubahan di medan lingkungan seperti gravitasi, magnet, atau percepatan. Di wilayah Arktik Kanada yang keras, sensor biasa bisa terganggu oleh es, salju, dan fluktuasi geomagnetik. Namun, sensor kuantum kebal terhadap banyak masalah ini karena mereka mengukur keadaan kuantum yang sangat sensitif terhadap perubahan kecil. Sensitivitas ini memberi mereka keuntungan berbeda dalam mendeteksi gerakan atau objek yang mungkin tidak terlihat oleh radar atau pencitraan satelit. Dalam praktiknya, sensor kuantum mungkin menggunakan interferometri atom untuk mengukur anomali gravitasi. Ini berarti mereka memantau bagaimana awan atom ultra dingin jatuh atau bergerak sebagai respons terhadap gravitasi lokal. Kapal selam yang bergerak di bawah perairan Arktik misalnya, sedikit mengubah medan gravitasi di sekitarnya. Sensor kuantum di dalam drone pengintai dapat mendeteksi perubahan kecil ini dan menyimpulkan keberadaan kapal selam meskipun berada jauh di bawah lapisan es. Ini memungkinkan Kanada untuk mendeteksi ancaman atau serangan asing yang saat ini sulit atau tidak mungkin dilacak menggunakan sonar, satelit, atau sistem berbasis radar. Aplikasi lain melibatkan magnetometer yang menggunakan efek kuantum untuk mendeteksi perubahan kecil pada medan magnet. Perangkat ini mampu merekam fluktuasi kecil di medan magnet bumi yang terjadi ketika objek logam seperti pesawat siluman atau fasilitas bawah tanah melintas di dekatnya. Wilayah Arktik mengalami kondisi magnetik unik yang dapat mengganggu sensor magnetik konvensional. Tapi magnetometer kuantum kebal terhadap sebagian besar gangguan ini. Mereka juga ringkas dan membutuhkan sedikit energi, yang membuatnya ideal untuk drone jarak jauh yang perlu beroperasi secara mandiri untuk waktu yang lama di lingkungan terpencil. Sensor kuantum menjanjikan untuk sistem navigasi inersia. Saat sinyal GPS terhalang di wilayah kutub, drone memerlukan cara untuk melacak posisinya. Akselerometer kuantum mengukur pergerakan drone dengan presisi ekstrem tanpa sinyal satelit. Akselerometer ini mengamati pola interferensi dalam fungsi gelombang kuantum saat perangkat bergerak. Ini memungkinkan drone untuk mempertahankan catatan akurat tentang posisi, kecepatan, dan orientasinya, yang sangat penting untuk navigasi dan penargetan di zona Arktik. Suhu dan getaran adalah masalah besar bagi sensor tradisional di lingkungan kutub. Sensor kuantum sering beroperasi menggunakan atom dingin atau bahan superkonduktor, yang berarti sensor ini sudah dirancang untuk bekerja dalam kondisi ekstrem. Drone Arktik Kanada dapat memanfaatkan keunggulan ini dengan mengintegrasikan sensor-sensor ini ke dalam modul terlindung yang tetap stabil tanpa terpengaruh perubahan suhu eksternal. Tingkat toleransi lingkungan ini berarti drone dapat terbang lebih lama, membutuhkan lebih sedikit perawatan, dan beroperasi dengan tingkat presisi yang tidak mungkin dicapai menggunakan teknologi lama di iklim yang begitu keras. Komunikasi dan keamanan data juga dipengaruhi oleh teknologi kuantum. Beberapa sensor kuantum dapat digunakan bersama sistem distribusi kunci kuantum, yang memungkinkan drone mengirimkan data pengawasan kembali ke pusat komando Kanada dengan enkripsi yang hampir tidak bisa ditembus. Prinsip-prinsip kuantum yang sama yang membuat sensor sensitif terhadap perubahan lingkungan juga membuat setiap upaya untuk mencegat komunikasi dapat terdeteksi. Jika seseorang mencoba menguping atau mengganggu data yang dikirimkan, sistem kuantum mengubah keadaannya, mengungkapkan adanya gangguan. Ini menciptakan lapisan pertahanan ganda, di mana pengamatan dan aliran data diperkuat terhadap ancaman luar. Pemrosesan data sensor kuantum secara real-time adalah bidang lain yang sedang dikembangkan secara aktif. Karena sistem kuantum mengumpulkan informasi dalam skala yang sangat halus, volume datanya sangat besar.
Drone Kanada akan memerlukan prosesor di dalamnya, yang menggunakan pembelajaran mesin, untuk menyaring dan menafsirkan informasi ini dengan cepat. Daripada mengirim data mentah kembali ke pangkalan, drone dapat memproses dan mengevaluasinya di udara. Mengenali pola yang menunjukkan keberadaan kapal asing atau perubahan lingkungan yang tidak terduga. Hal ini membuat sistem responsif dan otonom memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dalam skenario berisiko tinggi. Penerapan di seluruh Arktik kemungkinan akan dilakukan secara bertahap. Drone awal dapat beroperasi di zona uji, di mana ancaman atau target lingkungan tertentu sedang dilacak. Seiring dengan matangnya teknologi, armada drone dapat ditugaskan untuk berpatroli di sektor yang berbeda, masing-masing dengan profil misi sendiri berdasarkan penginderaan kuantum. Beberapa mungkin memantau pergerakan bawah laut, sementara yang lain melacak aktivitas udara atau anomali magnetik di sekitar titik-titik rawan geopolitik yang diketahui. Dengan cukup banyak drone di udara, Kanada dapat menciptakan jaringan pengawasan berkelanjutan yang mampu mendeteksi bahkan penyusupan terkecil dalam beberapa saat setelah terjadi, menawarkan kesadaran domain yang tak tertandingi. Ada juga rencana untuk mengintegrasikan sensor kuantum dengan sistem drone canggih lainnya, seperti pengenalan optik, radar, dan pencitraan aperture sintetis. Meskipun sensor kuantum memberikan deteksi perubahan medan fisik yang tak tertandingi, lapisan tambahan ini memberikan konteks. Jika sensor kuantum mendeteksi anomali gravitasi, misalnya, kamera atau radar di pesawat dapat langsung mengunci dan mengumpulkan konfirmasi visual atau spektral. Pendekatan penginderaan berlapis ini mengubah drone dari pemantau pasif menjadi sistem cerdas yang mampu melacak, mengonfirmasi, dan mengklasifikasikan potensi ancaman secara otonom dalam waktu nyata. Salah satu aplikasi yang menjanjikan adalah pemantauan lingkungan di seluruh wilayah Arktik Kanada, yang luas dan cepat berubah. Sensor kuantum dapat mendeteksi pergeseran di permafrost, pergerakan lapisan es, dan aliran air bawah tanah, dengan mengukur perubahan gravitasi atau magnetik yang halus dari waktu ke waktu. Drone ini dapat terbang berulang kali, dan menyusun peta rinci yang menunjukkan perubahan lanskap Arktik, karena proses alami atau aktivitas manusia. Data ini akan sangat berharga bagi peneliti yang mempelajari dinamika iklim, pola migrasi hewan, dan pergeseran geologi jangka panjang. Ini juga dapat membantu dalam memprediksi longsoran salju, runtuhnya es, atau bahaya alam lainnya yang mengancam komunitas dan infrastruktur di ujung utara. Potensi penggunaan lainnya ada di eksplorasi sumber daya dan keamanan wilayah. Sensor kuantum yang dipasang di drone bisa memindai wilayah Arktik yang terpencil untuk mencari deposit mineral, cadangan minyak, atau struktur bawah tanah lainnya, dengan mendeteksi variasi kepadatan di kerak bumi. Berbeda dengan survei darat, metode udara ini memungkinkan cakupan luas dengan gangguan minimal terhadap ekosistem yang rapuh. Di zona yang disengketakan, teknologi yang sama bisa mendeteksi pengeboran atau aktivitas konstruksi tidak sah di bawah permukaan. Kemampuan ganda ini mendukung pengembangan ekonomi dan penegakan kedaulatan tanpa memerlukan banyak personel di darat di daerah yang keras atau sensitif secara politik. Kemungkinan penggunaan terakhir adalah dalam penanganan bencana dan operasi pencarian. Jika ada pesawat jatuh, kapal terjebak, atau bencana alam di daerah Arktik yang terpencil, drone yang dilengkapi kuantum bisa memindai area untuk mencari tanda-tanda manusia dengan mendeteksi pola magnet yang tidak biasa atau perubahan gravitasi kecil. Ini akan sangat berguna di lingkungan yang tertutup salju atau kabut tebal, di mana jarak pandang terbatas. Dikombinasikan dengan pencitraan inframerah dan penerbangan otonom, drone ini bisa menemukan korban selamat, memandu tim penyelamat, dan menilai kekuatan struktur di sekitar atau fasilitas. Kemampuan seperti ini akan secara drastis meningkatkan keamanan dan kecepatan tanggap darurat di Arktik. Seiring Kanada mengerahkan lebih banyak drone berkemampuan kuantum ini, dampaknya melampaui batas negara. Negara-negara Arktik lainnya mengamati dengan cermat, dan ini bisa memicu perlombaan teknologi baru dalam sistem pertahanan utara. Namun, alat yang sama juga dapat membantu pelacakan iklim, pemantauan satwa liar, dan memetakan formasi es yang bergeser secara waktu nyata. Perpaduan ilmu kuantum dan penerbangan otonom masih terus berkembang kuat, dan strategi Arktik Kanada mungkin segera menjadi model bagi negara lain. Terima kasih banyak sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan.